Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mercon Saroto. Kami akan mencoba mengulas pola hidup sederhana. Salah satu pokok dari ajaran Islam adalah bersikap hidup sederhana dalam hal makanan, berpakaian, dan bertingkah laku. Manusia muslim diarahkan ajaran agamanya agar dapat mengendalikan dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya. Dorongan itu biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu dorongan perut, dorongan seksual, dan dorongan hawa nafsu. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW diperingatkan kepada kita, inna mimma akhsha 'alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudhilatil hawa. Rawahu Ahmad. Sesungguhnya yang sangat aku khawatirkan atasmu adalah hawa nafsu yang sesat dalam kecenderungan perutmu, dorongan seksualmu, dan dalam kesesatan hawa nafsumu. Dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai sebagai orang menjadi budak dari dorongan perutnya sendiri. Mereka hidup hanya untuk makan dan minum, tidak memiliki tujuan yang lebih luhur. Mereka selalu berusaha dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan perutnya dengan kelezatan-kelezatan yang menyesatkan, sehingga tidak memiliki arti yang penting dari kehidupan. Kelompok seperti ini juga digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang artinya akan datang menimpamu untukku banyak orang yang memakan berbagai macam makanan dengan cara berlebihan. Mereka juga minum dengan segala macam minuman, juga berpakaian dengan pakaian yang berlebihan. Mereka itu adalah orang-orang yang paling buruk dari umatku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis itu menjelaskan kepada kita bahwa manusia yang hanya mengikuti dorongan perutnya tergolong manusia yang sangat rendah, karena tidak memiliki tujuan hidup dan tidak memahami arti kehidupannya. Bila manusia hidup hanya untuk makan dan memenuhi dorongan perutnya, bisa kita pertanyakan, apa bedanya dengan makhluk lain? Untuk menghindari sikap seperti ini, manusia muslim diarahkan agar memahami arti hidupnya serta mengetahui tujuan dari kehidupannya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik terhadap sesamanya. Selain itu, manusia muslim juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, dalam rangka mendidik mereka agar tidak menjadi budak dari dorongan perutnya sendiri. Dengan berpuasa, orang akan terlatih menderita lapar dan dahaga sehingga dapat mengendalikan dorongan perutnya dengan baik. Mereka akan dapat memahami makna dari kehidupan dan mengetahui dengan jelas tujuan akhir dari kegiatan. Dorongan seksual tidak kalah bahayanya dari dorongan perut, karena ia sering menyesatkan manusia sehingga mereka terjebak dalam lumpur kehinaan dan kehancuran. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai banyak sekali orang-orang yang tadinya hidup dalam kemuliaan, kebahagiaan dengan kehidupan keluarga yang tenang, tapi tiba-tiba hancur dan terjerembab dalam lumpur yang hina. Itu terjadi karena orang-orang berturutkan dorongan seksualnya ke arah yang dilarang. Dalam pandangan ajaran agama, menyalurkan hasrat seksual tidak dilarang asal disalurkan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, yaitu pernikahan yang sah. Dorongan hawa nafsu yang menyesatkan sangat membahayakan kehidupan umat manusia, karena nafsu itu selalu mencampakkan pelakunya pada kenistaan dan kehinaan. Kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari betapa menderitanya seseorang karena tidak mampu menguasai hawa nafsunya sebentar saja.
Ia lupa diri, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela dan merusak, sehingga harus menebus kesalahan-kesalahan itu dengan penderitaan yang berkepanjangan. Sesungguhnya hawa nafsu itu memerintahkan umat manusia kepada keburukan dan kehancuran. Ibadah puasa melatih umat manusia agar dapat mengendalikan hawa nafsunya, sehingga selamat dari kerugian dan kecelakaan. Dalam hadis Nabi ditegaskan bahwa musuh umat manusia yang paling berbahaya adalah hawa nafsu yang ada pada dirinya sendiri. Betapa banyaknya orang-orang sukses dalam memerangi berbagai hal, tetapi dia bertekuk lutut menghadapi hawa nafsunya sendiri. Nabi berkata, ada aduwuka nafsuka allati baina jambaika. Artinya, musuhmu yang paling dahsyat adalah hawa nafsumu yang ada di antara kedua lambungmu. Dalam Al-Quran yang mulia, pada beberapa ayat memperingatkan semua umat manusia agar menghindari sikap yang tercela, terutama dalam memperturutkan hawa nafsu yang bergelimang dalam kemewahan materi yang menipu. Di dalam Al-Quran diterangkan yang artinya, dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan dunia, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik. Azab yang menghinakan itu dikenakan bagi manusia yang tidak mau hidup sederhana dan prihatin. Sebaliknya, mereka justru mengejar kepuasan dengan jalan sesat dan melanggar ketentuan yang berlaku. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dzalikum bima kuntum tafrakhuna fil ardi bighairi haqqi wa bima kuntum tamrakhun. Artinya, yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di muka bumi dengan tidak benar-benar, dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan. Hidup sederhana adalah sikap hidup yang terpuji, yang akan membimbing manusia menuju kebahagiaan abadi, kebahagiaan masa kini dan masa depan, tentunya kebahagiaan lahir dan batin. Sekian karangan dari Kiai Haji Zaki Mubarak MA, salah seorang mustasyar PBNU. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon dikoreksi kalau ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.